kawan kudu bersatu, mugi manfaat rakyat bodoh kemuyu. Pemirsa, kita masih di Republik Ayo Mas, tidak sepakat? Iya Pak, kayak gini, kita harus mengetahui kenapa sebabnya mahasiswa merusak fasilitas umum, memblokir jalan, dan memblokir perumahan-perumahan kalau kita sedang demonstrasi. Kita pasti ada sebabnya Pak. Yang pertama, kejenuhan kita terhadap wakil-wakil kita, contohnya DPR, DPRD, tidak mengaspirasikan apa yang kita utarakan. Contohnya aja gini, Pak SBY, kita ngomong Pak SBY aja rapat sama kabinetnya aja tidur. DPR rapat sama DPR-nya ada yang lihat film yang tidak bagus, apalagi kita. Saat dulu ya tahun 2008 itu ya. Tapi sekarang berbeda mungkin. Kalau menurut saya itu masih apa ya Pak? Masih sama lah tentang masalah respect DPR, respect pemerintah terhadap apakah Anda rakyat. masih menegasikan bahwa gerakan aksi jalanan itu harus tetap ada untuk ciri khas mahasiswa? Harus. Karena apa? Kita harus menarik pemerintah. Kalau semua pemerintah tidak ditarik, tidak diberikan suatu kekuatan bahwa mahasiswa itu bisa melakukan apa yang tidak dipikirkan oleh pemerintah, pemerintah tidak bakal jalan. Pemerintah tidak akan melakukan aksi-aksi yang membela rakyatnya Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Baik. Ya, saya juga memang bukan maksud saya tadi kita tidak melakukan demo itu tidak dibenarkan, tapi tetap kita melakukan demo. Tapi langkah-langkah sebelum melakukan demonstrasi itu kita harus memiliki langkah-langkah yang konkret terlebih dahulu. Artinya apa? Kita sebagai mahasiswa harus memiliki intelektual yang expert di bidangnya masing-masing. Contohnya mungkin di bidang IT. Ketika bidang IT itu adalah kita mempermudah kita bagaimana mengakses informasi di sistem birokrasi saat ini. Jadi ketika kita jangan-jangan dikira tertutup ternyata tidak bisa buka internet misalnya, itu kan berbahaya itu juga. Ya, makanya itu kita perlu mungkin dari bidang IT ketika kita sebelum melakukan kan bisa jadi masyarakat apa pemerintah tidak pernah cerita berapa PBD kita, ternyata tidak paham lihat internet. Ya, dilihat tapi salah milik APBD kabupaten lain misalnya, kan bisa jadi. Berarti itu tugas mahasiswa juga sebagai salah satu tugasnya mengadvokasi masyarakat. Monggo, Mas. Baik, terima kasih. Saya akan sedikit menanggapi dari Bapak Dion selaku Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Mengatasi polarisasi gerakan mahasiswa saat ini memang kalau menurut saya ya realitanya memang mahasiswa sendiri kurang berpikir terhadap masyarakat di sekitar. Mahasiswa kurang berpikir terhadap masyarakat sekitar untuk menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah. Dan dari dari pemerintahnya sendiri keterbukaan informasi. Mahasiswa spekulasi aja, ini masyarakat tertindas langsung gerak gitu. Bukan seperti itu. Tanpa mengambil aspirasi dari masyarakat. Bukan seperti itu, tapi mahasiswa sekarang itu asik dengan sendirinya sendiri. Mereka bangga pakai alma mater. Terus mereka banyak sekarang mahasiswa tipe-tipe mahasiswa itu hedonis. Sangat banyak sekali. Kita tidak bisa pungkiri seperti itu ya. Namun tetap ada sebagian besar mahasiswa itu tetap. Tantangan juga bagi para aktivis agar mahasiswa hedonis itu bagaimana mereka bisa respect terhadap gerakan mahasiswa. Itu kalau masalah itu tetap ada kaderisasi tiap tahunnya di kampus sekitar. Namun mengenai permasalahan yang ada di khususnya mungkin Kabupaten Pasuruan ya, ini saya ngomong realita Pak. Mengenai keterbukaan informasi publik itu memang kalau menurut saya kurang keterbukaan informasi publik. Kalau memang Bapak Dion itu selaku Ketua DPRD itu yang salah satu tugasnya adalah memonitoring pemerintahan, maka ke depan marilah ketika ada mahasiswa itu yang mau audiensi dengan DPR, mari tolong jangan dipersulit, yang alasannya lagi rapat, yang alasannya lagi ini. Beda dengan LSM Pak, sangat beda ketika LSM datang dengan mahasiswa. Sebentar, saya belum nyampe ini. Ya. Ini saya banyak sekali memang. Dari tadi saya mendengarkan saja ya. Saya adalah senang sekali jadi aktivis. Namun ada kita berapa ini demo, Mas? bicara bukan masalah demo. Kalau masalah demo itu alternatif terakhir ya. Iya, tapi kalau mengajukan audiensi berapa kali ditolak? Bukan mengajukan audiensi sering Pak. Tapi sering terus. Tapi nggak ada tembusan. Padahal ya sudah
kasih nomor, alasannya itu berbagai macam alasan. Kan makanya ini kan Dewan selaku monitoring pemerintahan, makanya ketika ngomong mendambakan Kabupaten Pasuruan ke depan itu bersih, Pak Dion mungkin bisa didengarkan Bapak Dion. Ketika menginginkan Kabupaten Pasuruan ke depan itu bersih, marilah ketika ada mahasiswa yang ingin menemui DPR, mari dipersilahkan. Jangan acuh tak acuh seperti itu. Beda dengan ketika LSM datang. Sebentar Pak, ini saya belum keluarkan semua ini. Mengenai semua. Bukan, ini kan era globalisasi di mana era yang mengakses informasi. Sudah, kalau persoalan Pasuruan ditutup, habis ini sampaikan langsung. Kalau persoalan yang mau dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia, Anda jawab bagaimana tentang konsep gerakan hari ini untuk mahasiswa di masa kita ya bohong kalau kita ngomong gerakan tapi kita tidak mengerti tentang aturan di dalamnya, Pak. Seperti itu. Itu ya. Akses informasi adalah salah satu hal terpenting bagaimana kita menganalisa. Siap. Seperti itu. Namun apakah daya, sedangkan PP 68 tahun 2014 itu sudah mengatakan banyak impres, pelayanan publik itu sangat penting. Impres nomor 3 tahun 2003 kemarin. Terus ngomong keterbukaan nomor peraturan undang-undang nomor 48. Ketika ada ketertutupan akses informasi, apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Saya sering ketika ngomong seharusnya ini tidak, ini adalah momok sendiri bagi pemerintah ya. Istilahnya apa? Sungguh ironis ketika PP ataupun undang-undang itu tidak dijalankan. PP. Kalau ada ketertutupan informasi, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa seharusnya sebagai organ gerakan intelektual? Sering Pak, kalau kita apa yang harus dilakukan? Iya, menghadap kepada PPID ya, informasi, pengelola informasi. Kalau mengenai informasi kan sudah jelas, ada yang secara verbal, ada yang secara tertulis. Kita bicara aturan, bukan opini, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya, memang dari masyarakat maupun mahasiswa dan pemerintah itu adalah mempunyai satu tujuan yang baik. Bagaimana mencapai tujuan itu. Nah, maka mungkin dari ketika mahasiswa itu melakukan sampai pembakaran, itu adalah suatu caranya yang salah. Jadi sebenarnya tujuannya mereka baik, cuman cara yang dilakukan itu salah. Jadi kami menawarkan bahwasanya bagaimana sih sebenarnya gerakan mahasiswa itu, bagaimana seorang mahasiswa itu yang intelektual. Jadi misal dengan menulis. Jadi ketika memang ada suatu hal yang kemudian itu menjadi permasalahan, kemudian tidak bisa langsung dengan melakukan kegiatan yang anarkis seperti itu, melainkan bisa melalui tulisan. Jadi ketika nanti misal dia bisa menuliskan itu, maka hal itu akan menjadi lebih bagus lagi dan bisa dibaca oleh masyarakat. Siap. Memaknai gerakan mahasiswa itu apa, Mbak? Jenengan gerakan senior. Iya. Gerakan mahasiswa itu sebenarnya ada berbagai macam gerakan, tapi bukan berarti gerakan yang dilakukan langsung demo ataupun berbagai cara seperti itu. Mungkin gerakan demo yang sering dilakukan mahasiswa itu merupakan jalan terakhir untuk ungkapan-ungkapan yang selama ini menjadi gejolak dalam hatinya demi masyarakat. Namun banyak berbagai gerakan yang lebih mengasah pada intelektualitasnya seorang mahasiswa. Mahasiswa itu kan merupakan sebuah miniatur masyarakat. Jadi dari berbagai potensi mahasiswa tersebut ada berbagai cara pikir dan gagasan mahasiswa itu yang sangat berbeda. Dari keberagaman tersebut itu semuanya demi terwujudnya Tridharma perguruan tinggi tersebut, yang salah satunya adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi gerakan melalui pendidikan tersebut, bagaimana seorang mahasiswa nantinya yang mereka sesuai dengan jurusannya, jurusan pendidikan, menjadi seorang pendidik yang sangat profesional dan juga seorang pendidik dalam mendidik di kegiatan non formal, bagaimana cara mereka itu mendidik masyarakat, merubah mindset masyarakat mungkin yang selama ini menjadi masyarakat terbelakang bisa menjadi masyarakat yang lebih sejahtera dan berkembang. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi terkait dari apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat dari mahasiswa dan juga dari
Ketua KPU dan Ketua DPRD terkait masalah tema mahasiswa bukan penyambung lidah raya, tidak sekedar. Iya, bukan sekedar. Nah, sebetulnya kalau saya pandang, saya kan juga masih di kepemudaan, masih aktif dan selalu bergaining dengan mahasiswa dan juga dengan stakeholder. Kalau ngomong daerah ya Pasuruan juga masih. Nah, yang saya baca ada di mahasiswa, saya kasih apresiasi sudah melakukan fungsi sebagai mahasiswa yang merasa punya tanggung jawab moral, sosial. Itu sudah, tinggal ada sedikit yang perlu, pola gerakannya yang masih perlu dimodif lebih cantik dan lebih canggih. Sekarang kan eranya teknologi. Nah, teknologi ini dimanfaatkan kan bisa. Artinya apa? Konsolidasi ya teman-teman adik-adik mahasiswa dari berbagai background atau profil organisasinya masing-masing, coba bersatu, konsolidasi. Konsolidasi itu tidak harus duduk bareng. Teknologi manfaatkan, buat grup, baca isu-isu daerah, baca yang namanya kebutuhan-kebutuhan rakyat, kebutuhan masyarakat yang harus kita kawal sebagai agen of social control, penyampaian kebenaran, kemudian sebagai agen perubahan. Nah, antara lain pola gerakan yang harus kita, saya kasih solusi saja kepada mahasiswa ya. Solusi. Antara lainnya setelah pesan berikut ini, cuma yang harus kita tegaskan bahwa gerakan mahasiswa adalah intinya nanti pada agen perubahan. Nah, jangan sampai pola gerakan kita itu kalah dengan gerakan perseorangan dengan nilai keikhlasan yang tinggi seperti berita misalnya, itu bisa masuk pada seluruh lini kehidupan. Gerakan anti korupsi yang dimiliki oleh KPK misalnya, itu murni gerakan. Nanti kita akan bahas setelah segmen berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Republik.